Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahayu dengan NIM 877620143 dengan tutor Ibu Rahayu. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD tentang ekosistem darat alami dan buatan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen tumbuhan dan konsumen hewan, serta dekomposer pengurai. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Kali ini saya akan melaksanakan pengamatan terhadap ekosistem darat alami dan buatan. Apa itu ekosistem darat alami? Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Komponen-komponen di dalamnya, baik biotik makhluk hidup maupun abiotik benda tak hidup, berinteraksi dan mencapai keseimbangan secara alami melalui proses evolusi dan adaptasi. Contohnya yaitu hutan, gurun, dan padang rumput. Dan apa itu ekosistem darat buatan? Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang sengaja diciptakan dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Kesinambungan dalam ekosistem buatan sangat tergantung pada campur tangan manusia. Contohnya yaitu sawah, perkebunan, dan kebun binatang. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Berikut ini alat dan bahan serta cara kerjanya. Kita akan menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya yang subur, dapat diketahui anginnya semilir serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, tanaman pohon mengkudu. Yang kedua, pohon belimbing wuluh. Yang ketiga, yaitu pohon pisang. Yang keempat, ulin rajut, dan yang terakhir bayam liar. Komponen biotik hewannya yaitu semut. Yang kedua ada capung. Yang ketiga lebah. Dan yang keempat ada kepik biru atau kumbang, dan yang terakhir ada kupu-kupu. Hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai, mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu ada jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Jenis tanahnya yaitu gambut, angin semilir, dan kondisi air yang cukup banyak. Adapun komponen-komponen biotik yang kita temukan antara lain pada tumbuhan ada padi, krokot sawah, ada kangkung, genjer, dan rumput.
Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, oksigen, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan pada hewan ada tikus, ada belalang juga, kutu air, keong sawah, dan capung. Adapun dekomposer yang ditemukan di ekosistem sawah ini yaitu ada cacing, bakteri, dan jamur. Berikut adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari pengamatan ekosistem darat alami dan buatan. Dari hasil pengamatan ekosistem darat alami dan buatan di lingkungan sekitar, yaitu hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.